Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smeta Lovers, jumpa lagi di podcast bersama saya Salsabila Puspa. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih jauh dan berbincang-bincang tentang kompetensi keahlian yang ada di SMKN 1 Wanasari. Nah, sebelumnya kalian pasti bingung kan, ada berapa sih kompetensi keahlian yang ada di SMKN 1 Wanasari ini? Ya, oke. The first one ada akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga ada bisnis daring dan pemasaran. Yang keempat ada multimedia. Yang kelima ada tata busana. Yang keenam, the last one, ada tata kecantikan kulit dan rambut. Oke, selanjutnya Smeta Lovers pasti tahu kan bahwa PPDB akan dilakukan atau akan dimulai sebentar lagi. Dan untuk adik-adik teman-temanku yang sekarang SMP kelas 9 mungkin bingung dan masih belum tahu mau memasuki SMK ini atau jurusan atau kompetensi keahlian yang kalian mau dan masih bingung, pokoknya kita akan bahas di podcast kali ini sampai ke akar-akarnya, oke? Jadi narasumber kita kali ini ada Ibu Sri Astuti sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana ya Bu ya. Bagaimana Ibu keadaannya, sehat, happy hari ini? Sehat, seneng apalagi lihat Mbak Bella yang cantik dan Oke. Sebelumnya biar adik-adik tahu ya, lebih bisa kenal Ibu sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu. baik Mbak Bella. Halo adik-adik yang sekarang duduk di kelas 9 SMP ya. Selamat, sebentar lagi kalian akan masuk SMK atau SMA sesuai dengan pilihan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Astuti dan kebetulan pada tahun ini saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana. Nah, Ibu mengajar di SMK 1 Wonosari ini dari tahun 2005. Jadi kalau dihitung yang ahli matematika pintar menghitung itu katanya Ibu tuh ngajarnya baru 17 tahun. Nah, 17 tahun. Iya, 17 tahun. Seumur saya Bu itu. Sudah 17 Saya tahun. 17 tahun Oh, saya kira masih 12 tahun tadi. Saja Ibu. Iya, gitu ya. Jadi monggo nanti adik-adik kalau mau tahu tentang tata busana ya Mbak Bella bisa Iya. mengikuti acara kita ya. Of course. Oke, itu dia dari Ibu Sri Astuti. Nah, Ibu, saya punya banyak sekali pertanyaan dan saya akan mulai pertanyaan dan number one, the question is apa aja sih Bu yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan, pokoknya di tata busana ini kita ngapain aja Ibu gitu. Tuh, penasaran banget ya. Penasaran banget, kepo Pengen ya. tahu, Apalagi pengen tahu banget gitu. apalagi adik-adik SMP ini gitu, iya. mau tahu banget Bu. Betul, karena mereka saat ini dalam kondisi yang bingung memilih jurusan apa. Banyak loh yang pengen masuk ke SMK 1 Wonosari, tapi banyak. aku pengen masuk jurusan apa ya? Kok jurusan sih? Sekarang namanya kompetensi kalian ya adik-adik ya. Iya. Itu. Gini adik-adik, di tata busana itu yang kalian bayangkan biasanya nanti paling jadi penjahit di rumah gitu ya. Penjahit. Itu bayangan zaman dulu Mbak Bella. Itu udah kuno ya Bu Udah ya. kuno. Sekarang menjadi seorang pengusaha jahitan atau owner yang di masa digital itu wow sekali. Jangan salah gitu ya. Nah, apa yang akan kalian pelajari di tata busana itu dari awal dari kalian membuat desain Mbak Bella. Iya. Dari membuat desain, membuat pola, kemudian motong kain aja diajari Mbak. Wow. Motong kain, kemudian menjahit bajunya dari kain yang potong-potongan. Ini kalau orang busana emang iseng ya Mbak ya. Iya. Kain yang lebar dipotong kecil-kecil kemudian dijahit lagi Tapi menjadi itu suatu kreatif, jadi kekreativitasan iya, Bu, iya. itulah kreatifnya anak-anak
tata busana ya. Dari kain-kain yang dipotong itu dijahit, kemudian nanti akan kita dampingi. Kemudian setelah menjadi baju, nanti akan diberi hiasan-hiasan yang menjadi Hiasan-hiasan. pernah lihat kalian kalau pas artis-artis Iya. show itu kan ada baju yang wow cantik banget. Itu adalah Yang produk-produknya. shimmering, glowing, splendid gitu ya, Bu ya. Pokoknya yang Bisa dibayangkan. yang keren, yang kece gitu ya, Bu. Banget pokoknya. Jadi jangan khawatir, step by step materi apapun yang ada di busana nanti akan kita dampingi, kita ajari gimana cara buat desainnya, gimana cara menjahitnya, gimana cara mengoperasikan mesin. Nggak usah khawatir, rasa takut hilangkan. Nanti kita akan mendampingi sampai mereka benar-benar bisa. Bisa, SMK bisa. Bisa. Gitu, Oke, Mbak Ibu. Bella. Keren banget. Gimana adik-adik? Sampai sini udah pada interesting dengan tata busana belum nih? Harus pokoknya. Apalagi tata busana itu dunia fashion ya, Bu ya. Betul. Cewek-cewek cantik-cantik pasti pada suka OOTD gitu-gitu, suka fashion, langsung masuk ke tata busana ya guys. Tapi jangan salah Mbak Bella, busana itu nggak hanya khusus untuk siswa putri. Jadi bagi iya, Bu. iya, kaum laki-laki itu boleh loh belajar tentang busana, karena busana itu tidak hanya cara membuat baju kalau di SMK 1 Wonosari. Di SMK 1 Wonosari diajari juga cara membuat tekstilnya, Mbak. Oh, tekstil. Contohnya yang di belakang ini Ini adalah produk unggulan kita. Kenapa kok Yes. produk unggulan kita? Coba kita bayangkan, ini dari kain putih yang harganya murah, Mbak. murah Ya mungkin gitu tidak terlalu mahal gitu. Iya. Kemudian kita melihat lingkungan sekitar kita itu kan banyak pohon-pohonan ya. Iya. Ternyata bisa dibuat menjadi motif-motif yang cantik, yang keren. Iya, anak-anak kita Itu- ajari. Itu topi, ada baju, ada wow. Jadi mereka nggak hanya membuat bajunya aja, bisa membuat bahkan semacam kebutuhan rumah tangga, Mbak. Iya. Misalnya sarung bantal yang cantik, harganya mahal, mereka harus bisa bikin. Kita ada Kreatif. Iya. Oke, Ibu. Masuk ke pertanyaan ke selanjutnya. Ya. Oke, ini seru, Bu. Kan anak-anak itu senang dan gimana ya, lebih semangat belajar itu kalau ada fasilitas yang Oh, iya. Betul. apa ya, fasilitas yang lengkap gitu loh. Ya, yang memadai ya, Yang memadai, yang bisa iya. mendukung mereka belajar ya. Betul. Nah, terus apa aja nih, Bu, di tata busana tuh fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya yang ada di Tata Busana SMK 1 Wonosari ya. Iya. Sayangnya kita nggak bisa jalan-jalan ya, Iya Mbak. nih, Lain kali padahal kita keren adakan ini banget. ya, kita jalan-jalan ke ruangan lab, lihat kondisi yang sesungguhnya, pasti keren. Betul. Jadi adik-adik nanti di Tata Busana itu akan dilengkapi dengan fasilitas apa saja. Nanti tentunya untuk yang desain, jangan lupa nanti yang desain itu ada namanya desain digital juga. Desain digital. Jadi tidak manual ya, ada yang manual juga, ada yang digital. Kemudian untuk yang gimana kalian belajar menjahitnya, di sana akan kita lengkapi dengan peralatan mesin-mesin yang tentunya sudah sesuai dengan IT, dengan kemajuan zaman, dengan industri. Jadi bukan mesin-mesin modern yang ya, sudah Bu, ya. modern. Kita mengikuti industri ya, Mbak ya. Kebutuhannya seperti apa akan kita sesuaikan. Kita selalu berusaha untuk mengikuti industri. Juga gimana cara membuat hiasannya kita fasilitasi. Di sini sudah ada bordir komputer, jadi Keren guys. adik-adik Bordir komputer iya, itu tinggal milih desain gitu kan, Bu. milih Bahwa- desain, tapi mereka tidak hanya memilih desain aja, mereka akan diajari cara membuat desainnya juga dengan menggunakan komputer. Iya, ada aplikasinya, diajari gimana sih kalau pengen bikin desain seperti ini menggunakan komputer, dibuat dulu, Iya. kemudian baru diwujudkan di mesin bordir komputer keluar. Nah, gitu. Bener-bener diajarin dari step by step gitu ya, Bu. Jadi ya. nggak usah ragu di sini. Usah ragu, fasilitasnya, nggak usah insya Allah. takut. Ya. Oke. Fasilitas udah. Nah, kita kan membuat produk ya, Bu, jadinya. Betul, iya. Membuat produk itu jadi mau dinilai, mau di apa ya, dipamerin event-event apa sih yang dikeluarkan sekolah atau sekolah SMKN 1 Wonosari ini mengikuti itu apa aja? Oh iya. Tata busana itu alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kita emang sudah sering mengadakan event ya. Iya. Tahun 2020
itu awal-awal pandemi. Ya sudah pandemi. Sebenarnya kita sempat sih mengadakan gelar tata busana fashion show. Itu hasil karyanya siswa-siswa tata busana. Dari desain, pola, menjahit sampai finishing, dan yang memperagakan, Mbak. Memperagakan itu kita gak hanya menggunakan anak busana aja, tapi semua anak di jurusan yang lainnya ikut terlibat. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dari anak multimedia, anak-anak yang lain juga ikut terlibat. Nah, untuk kegiatan keluar kita juga sudah beberapa kali ikut fashion show. Fashion show di waktu itu yang ngadakan IFA ya. Jadi di Sleman City Hall. Keren guys. Ya, insya Allah doakan aja nanti kita di bulan Juni atau Juli kita akan tampil lagi di sana dengan hasil karya anak-anak tata busana. Hasil kalian sendiri, dan itu ditontonkan oleh banyak sekali orang di luar sana. Bangga ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Fashion show-nya jadi kan ini semua produk ya Bu, semua produk yang dibuat siswa. Terus itu siswanya ikut di dalam pemilihan atau itu maksudnya dipilih ibu sendiri atau temanya itu ditentukan oleh siswa sendiri? Gitu. Biasanya kita tiap tahun diskusi dengan anak-anak. Tahun ini kita mau bikin tema tentang apa gitu. Kita tentukan temanya, kemudian mereka akan mencari sumber ide. Biasanya ini untuk anak-anak kelas 12, jadi semacam hasil akhirnya. Dan jangan salah, kita juga sudah punya brand Mbak untuk tata busana. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman itu menemukan ada brand namanya Teku, itu adalah produknya tata busana Smita Nova. Besok keren. Gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Silakan. Di SMK 1 Wonosari ini kan Bu, guru atau ketua kompetensi keahlian kan mereka mengajar di kompetensi keahlian mereka sendiri-sendiri ya Bu ya, di kelas mereka sendiri-sendiri. Nah, menurut Ibu sendiri ini kualitas guru pembimbing di bidang kompetensi keahlian tata busana ini gimana Bu? Menurut Ibu? SDM-nya ya? Iya. Baik, sebelumnya untuk yang tata busana itu kita saat ini ada 7 guru ya. 7 guru. Ini yang 6 perempuan, yang 1 ini laki-laki, bapak-bapak, dan dia juga alumni SMK 1 Wonosari. Pak Pramanda ini alumni 1 Wonosari, dan dia juga sudah punya industri gitu ya. Masya Allah. Dan kita juga didamping oleh 1 tolmen, jadi yang selalu membantu kami jika ada keperluan dengan kebutuhan peralatan itu. Insya Allah untuk tenaga pendidiknya atau gurunya itu semua minimal lulusan S1 Mbak tempat kita. Wow. Iya. Dan kita ketika ada perkembangan dengan materi kita tidak lengah. Jadi kita selalu mengundang dari industri untuk belajar dan belajar. Jadi jangan salah loh adik-adik. Yang belajar tuh nggak hanya siswa, tapi bapak ibu guru juga harus mengikuti perkembangan materi. Seperti apa yang kita belum bisa itu kita akan mengadakan semacam pelatihan, dan kita biasanya mengundang narasumber baik dari instansi khusus atau maupun dari industri. Jadi biar yang disampaikan ke anak-anak juga itu harus memenuhi ya Bu ya, sesuai dengan kondisi industrinya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang kerjasama Bu. Bagaimana kerjasama ini kompetensi keahlian tata busana ini dengan industri seperti yang Ibu bilang tadi? Gitu ya. Kerjasama dengan industri ya. Iya. Karena SMK itu kan marwahnya sebenarnya adalah di industrinya itu ya Mbak ya. Kalau SMK tanpa kerjasama dengan industri pasti akan ada sesuatu rasa yang hambar. Kurang. Kayak Mbak Bila ini kalau tidak merasakan cinta, kalau jatuh cinta sama seseorang dan sehari nggak ketemu rasanya gimana Mbak? Rasanya gelisah. Tapi sekarang udah biasa aja sih Bu. Soalnya udah nggak punya. Gimana ya Bu? Nanti cari lagi aja. Gitu. Udah nggak gelisah nih gitu ya. Udah nggak gelisah guys. Mending nggak usah. Gitu. Biar nggak gelisah. Yang penting belajar dulu ya. Iya. Ya belajar dulu. SMK 1 Wonosari ini anak muridnya
no pacaran. Kita fokus belajar, biar gimana ya, kalau kita udah sukses nanti pasti sukses loh Bu. Iya, Kita yakin kita pasti sukses dan akan datang sendiri. kita kan datang sendiri. Betul itu. Jadi Iya. princess itu nunggu pangerannya, bukan nyari. Gimana sih kamu? Iya kan Bu ya. Iya. Nah itu sama juga dengan industri. Iya. Industri itu bagi SMK adalah sesuatu yang harus kita rangkul, kita harus bergandengan tangan selalu. Nah apa aja yang sudah kita lakukan? Kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa industri Mbak. Alhamdulillah loh, Beberapa industri ya mungkin, Bu ya. iya, tentunya yang berkaitan dengan busana. Busana. Alhamdulillah ya, ini karena tadi slogannya anak-anak SMK 1 yang keren itu. Akhirnya industri itu banyak. Ketekunan anak-anak. Industri tuh bilang gini kalau sama anak-anak SMK 1. Jadi beberapa industri malah mereka selalu tanya, "Ibu besok SMK 1 ada PKL nggak?" Karena kemarin kan pandemi nggak ada PKL ya. Iya, Bu. Itu industri pada gelisah. Kenapa sih SMK 1 nggak ngirim PKL gitu? Keren banget kan. Nah, nggak cuma PKL aja, kita dalam pembuatan kurikulum ya, biar sama dengan industri, kita juga kerjasama. Duduk bersama, ayo gimana sih ini materinya udah sesuai belum, dibahas gitu Mbak. Iya. Jadi kita nggak hanya nyusun materi asal aja, tapi kita juga ada Diskusi. Diskusi dari beberapa pihak gitu. Oke. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya udah Ibu jawab di yang sebelumnya. Cuman Iya. saya mau tanya lagi Oke. tentang PKL. Tolong terangin lagi tentang PKL karena SMK itu kita keluar dari sini mau kerja, mau cari apa ya, menyalurkan bakat kita di SMK. Jadi PKL-nya itu gimana Bu menurut Ibu? Ya, karena industri itu adalah partner eratnya SMK, maka PKL ini juga sesuatu hal yang harus dikerjakan semuanya sama siswa. Memang sih selama 2 tahun ini karena pandemi, Belajar di rumah. iya, itu tidak ada PKL, tapi kita tetap mengadakan project work. Jadi Project work. iya, jadi kakak-kakak kalian di kelas 12 ini bikin produk yang benar-benar bisa dipresentasikan dan bisa dijual, bisa layak jual, bisa kalau ditempeli brand Cekku itu bisa benar-benar berkualitas, berkualitas, dan membawa membanggakan sekolah, membanggakan benar-benar ya. sekolah itu juga mereka tuh harus selalu kita munculkan jiwa gimana sih dengan produk atau dengan barang-barang yang harganya murah ini kalau dibikin produk busana dengan harga yang tinggi seperti itu. Namun nanti insya Allah tahun ini kita mulai mengadakan PKL dengan industri ya, kita sudah bekerja sama dan sudah membuat pembagian anak-anak itu mana yang akan PKL di industri sudah kita bagi. Insya Allah nanti sekitar akhir bulan Juni teman-teman kakak kelas kalian itu sudah mengadakan PKL. Jadi kalian nggak usah takut. PKL itu nanti kita sekolahan sudah punya linknya, sudah punya mana tahu industri mana aja akan kalian tempati, dan itu nggak menakutkan. Kalian dari sekolah sudah dibekali ilmunya. Nanti di industri kalian tinggal menjalankan dari ilmu yang sudah didapatkan itu di sana. Jadi Jadi sudah punya bayangan gitu ya, Bu ya. Kalau sekarang mungkin bayangkan, wah kan aku nggak bisa ini. Tapi jangan lupa nanti kelas 11 akhir itu kalian itu biasanya di rumah sudah terima pesanan loh Mbak. Serius, Iya, Bu? serius. Keren banget. Iya. Jadi sekolah udah punya Penghasilan sendiri. Keren banget. Ini kalian guys, kurang apa lagi jurusan ini? Kurang apa lagi kompetensi kalian ini, ya nggak Bu? Tuh. Guru-gurunya juga asik, terus kita mengikuti zaman banget belajarnya. Dan untuk kalian yang masih bingung dan menurut kalian masih takut sama jurusan ini atau kompetensi kalian ya Bu ya, Iya, betul. tonton ulang lagi, pokoknya tonton ulang lagi sampai kalian memantaskan diri kalian, yes aku mau masuk sini gitu. Oke ya Bu ya. Tuh, itu. Apalagi dengan Bu Sri Astuti yang Bu, sekeren ini. Wow. Kalian didampingi 3 tahun bersama Ibu Sri Astuti ya Bu ya. Betul. Semoga hanya 3 tahun saja ya. Iya.
terus lulus maksudnya. Tuh. Jangan nangis. Oh iya benar, iya guys, cuma 3 tahun langsung lulus. Saya maaf loading. Jangan baper ya. Iya. Kirain kenapa tadi? Oh iya. Oke. Seru banget podcast kali ini. The first narasumber langsung Ibu Sri Astuti yang seru. Pokoknya seru. Ini podcast seru so far. Dan kesimpulan yang saya dapat tadi ya Bu, ini pokoknya jurusannya udah nggak bisa diragukan lagi, udah memadai fasilitasnya dan guru-gurunya juga, apa ya, kurikulum, terus kalian PKL tadi sudah the perfect. Oh iya, ada satu lagi loh Mbak. Apa itu? Lulusannya. Jadi kalian yang sekolah di Tata Busana tuh jangan khawatir nanti kalau lulus jadi apa. Oh gitu. iya. Iya kan? Oh, Betul. kakak kelas kalian itu ada yang karena mereka merasa di busana sudah menguasai ilmunya, pengen kuliah di akuntansi, kuliah aja. Mereka mencari ilmu akuntansinya. Betul, Tapi betul. dia sambil usaha busana. Ada juga yang jadi poluan loh dari Tata Busana. Itu ada 2 anak kayaknya. Sekarang udah jadi poluan. Jadi poluan. Ya, gitu. Terus kalian mau berwirausaha sendiri bisa, mau langsung kerja di industri juga, banyak sekali yang industri yang menerima, menawarkan bahkan ya Bu ya. 1 bulan setelah mereka lulus tuh ada industri yang minta kita sudah kehabisan Mbak. Iya, Saking sampai saya juga kehabisan kata-kata Mbak, untuk Speechless saya, Bu. itu ya. Terus bagi kalian yang lulusan Tata Busana yang kuliah, kalian punya kelebihan. Kalau yang dari SMA, kalian kuliah hanya kuliah saja kan, uang masih minta orang tua. Nah, untuk yang Tata Busana ini Mbak, Kerennya mereka kuliah itu sambil buka usaha jahitan, nggak malu loh Mbak. Dan mereka benar-benar sukses. Jadi kuliah kalau pengen sepatu nggak minta emak, nggak minta bapak, enggak Pak Bu, saya mau minta enggak. kalau perlu pulang ke rumah bawa oleh-oleh. The close guys, keren. Oke, sekian dulu ya Bu podcast kali ini ya. Sudah selesai nih? Iya sudah Oh, ya Bu. udah. Padahal ini ngobrolnya asik Ngobrolnya, banget. iya. Nanti kita abis ini ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh, nanti main ke rumah ya kita. Oh, kapan-kapan. boleh. Oke guys, gimana? Seru banget ya. Sudah dulu, tapi dan saya mau berterima kasih kepada Ibu Sri Astuti Sama-sama. setelah menyempatkan dirinya untuk adik-adik kita kelas 9 tersayang yang mau jadi siswi baru di SMKN 1 Wonosari ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu kalian, oke. Jangan lupa komen di bawah, oke? Ya kan Bu? Itu like and Subscribe. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan saya mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. See you.